Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe, kemudian tekan loncengnya ya, dan berikan like-nya, kemudian bisa di share materinya ya, di share ke wajah kalian masing-masing. Jadi hari ini inilah materi yang akan disampaikan. Selamat belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita mengantar pendidikan di minggu yang kedua ya. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari yang pertama tentang hakikat dari manusia, yang kedua perkembangan dari dimensi manusia, ya yang ketiga adalah bagaimana manusia menjadi manusia yang utuh. Oke, silakan perhatikan materi yang dijelaskan dalam video ini. Oke. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri atau evaluasi diri. Ini artinya dia bisa mengetahui potensi dirinya yang mana yang dapat dia kembangkan. Yang kedua, kemampuan bereksistensi, artinya manusia itu mampu menempatkan dirinya baik di masa yang lampau, sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga adalah pemilikan kata hati. Di sini maksudnya manusia itu mampu menilai baik atau buruk, benar atau salah, atau perbuatan yang dilakukannya sebagai manusia. Yang keempat adalah moral, yaitu kemampuan untuk membuat sinkronisasi antara kata hati dengan perbuatan. Dan yang kelima adalah kemampuan bertanggung jawab, ini konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Yang keenam, rasa kebebasan, artinya seseorang bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutannya sebagai manusia. Dan yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Itulah 8 hal yang membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Animal educandum, artinya makhluk yang dapat dididik sekaligus makhluk yang dapat mendidik. Nah, itulah sebabnya mengapa pada hari ini kita membahas manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Dimensi dasar manusia ada 4. Yang pertama, makhluk individu. Jadi sebagai makhluk individu, manusia itu berbeda-beda antara manusia satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun secara psikologis. 2. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. 3. Sebagai makhluk susila, manusia hidup menggunakan etika, etiket, dan sopan santun. 4. Sebagai makhluk agama, manusia mempunyai keyakinan terhadap agama yang diyakini dan dipercayainya masing-masing. Itulah 4 dimensi dasar manusia yang harus kalian pahami ya. Selanjutnya perhatikan hubungan antara dimensi dasar manusia, pendidikan, dan orientasi dasar manusia berikut ini. Orientasi pendidikan merupakan pembentukan manusia secara utuh, ini menurut Tirta Raharja dan Lasulu tahun 2008. Secara utuh, jasmani dan rohani, kognitif, afektif, psikomotorik, individual, sosial, kesusilaan, dan keberagaman. Menganalisis hubungan antara dimensi dasar manusia, pendidikan, dan orientasi pendidikan dapat disimpulkan bahwa keempat dimensi dasar manusia ini merupakan potensi, dimensi-dimensi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, sedangkan orientasi pendidikan yang berupa manusia utuh bisa disimpulkan sebagai aktualisasi ketepatan seseorang dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuannya, dan pendidikan menjadi jembatan penghubung antara keduanya. Nah ya, jadi tugas kalian hari ini adalah coba menguraikan dan mendeskripsikan hubungan antara dimensi dasar manusia,
orientasi dasar pendidikan dan manusia utuh. Untuk lebih jelasnya nanti silakan lihat di e-learning untuk tugasnya, kemudian gunakan referensi yang bisa kalian gunakan seperti web, internet, atau buku. Terima kasih. Sudah bisa mempelajari materi hari ini? Kalau sudah bisa dipelajari dan dipahami, silahkan nanti kerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan. Jangan lupa dikumpulkan ya. Terakhir, silakan like, kemudian share, dan subscribe video ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.